Hai, selamat datang di episode perdana Putih Abunya Ars bareng SMK Negeri 10 Bandung. Bareng aku Zahira. Oke teman-teman, kali ini adalah episode spesial karena ini merupakan episode perdana dan pastinya aku senang banget karena kali ini diberikan kesempatan sama SMK Negeri 10 Bandung. Kita bisa hadir di sini, kita bisa ngobrol podcast bareng sama salah satu siswi yang ada di SMK 10 Bandung. Ada Dara Audinar. Halo. Dara boleh perkenalkan dirinya dulu dong ke teman-teman yang ada di rumah. Halo semuanya, kenalin nama aku Dara Audinar dari SMK 10 Bandung, jurusan Broadcasting dan Perfilman. Ya, oke. Kalau boleh tahu Dara sekarang kelas berapa ya? Sekarang aku kelas 12. Oh, kelas 12 berarti bentar lagi mau lulus ya. Terus sekarang kesibukannya Dara kira-kira ngapain aja nih? Selain sekolah atau ikut organisasi juga di sekolah gitu? Sekarang kebetulan lagi mau ada syutingan. Terus udah beres nyelesain uji kom sama project syuting film sama Kemendikbud juga kemarin. Oh, oke. Aku pengen tanya nih, Dara ini kan dari jurusan broadcasting dan perfilman ya. Pastinya yang pengen aku tanyain, alasan kamu memilih jurusan broadcasting dan perfilman di SMK 10 ini. Alasannya sih sederhana, kayak menarik gitu, pengen tahu gimana cara kita atau gimana sih proses produksi itu. Kan aku suka nonton film sama nonton TV kan, terus penasaran kalau jadi presenter atau jadi kru film atau kru TV itu kayak gimana, terus jadi masuk SMK 10. Masuk SMK 10 gitu ya. Waktu itu tahu SMK 10 dari mana tuh? Kebetulan kakak juga kan sekolah di sini. Oh, alumni juga berarti ya dari Iya, sini. tapi beda jurusan. Terus katanya di SMK 10 ada jurusan broadcasting sama film. Ya udah, masuk sini aja. Masuk sini karena emang interest dan tertariknya ke jurusan broadcasting dan juga film ya. Terus aku pengen tanya, kira-kira Dara kan masuk ke SMK ambil jurusan broadcasting dan perfilman ya. Nah, sebelumnya ada pengalaman gak sih di dunia itu, atau memang Dara mengetahui bidang broadcasting dan perfilman itu setelah masuk ke SMK gitu? Sebelumnya aku tuh nggak tahu kan broadcasting tuh kayak gimana, cuman tahu hasilnya. Terus pas masuk SMK baru tahu semuanya tentang broadcast tuh pas masuk SMK. Oh, jadi dapat ilmu barunya itu dan dapat experience yang lebihnya mungkin ketika Dara masuk ke SMK 10 ini. Iya, betul. Terus aku pengen tanya, kira-kira kamu punya genre favorit tersendiri nggak sih kalau misalkan ketika akan memproduksi suatu film gitu? Ada sih, lebih ke drama gitu, entah drama romance atau drama keluarga. Karena itu yang relate sama kehidupan. Iya, sama kehidupan sekitar gitu ya. Terus seperti yang kita tahu gitu ya teman-teman, kalau misalkan kita mau produksi film, pastinya banyak banget film krunya ya, mulai dari produser, sutradara gitu ya, art director dan lain-lainnya gitu. Kalau misalkan Dara sendiri itu interestnya ke job desk yang mana gitu? Selama aku produksian, aku biasa jadi sutradara, asisten sutradara, sama kadang-kadang jadi penulis naskah juga. Wah, banyak banget ya job desk yang diambilnya. Kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah, terus aku pengen tanya, kalau misalkan yang biasa kita tahu gitu ya, di ketika kita mau produksi suatu film, biasanya kan banyak banget kendala gitu ya, banyak banget hambatannya. Kamu punya satu pengalaman atau ketika kamu produksi film gitu, kamu punya kendala yang besar gak ketika kamu produksi film apa gitu? Waktu itu pernah tuh, waktu kemarin uji kom, karena mungkin ceroboh dari kita tim, si hasil gambarnya tuh ternyata ada noise gitu, ada kotornya gitu kan. Itu tuh hampir full satu film isinya ada yang kotor, jadi mau nggak mau kita retake lagi dari awal. Jadi kayak
ya gimana ini udah mepet waktunya, tapi harus retake, tapi untungnya kita bisa retake dan hasilnya bagus. Oh berarti itu ngulang lagi dari awal, berarti awal produksi lagi gitu ya? Enggak, syuting ulang lagi. Itu satu scene atau hampir satu film full dari awal sampai akhir, berarti harus ngulang lagi gitu ya? Wah itu cukup berat banget ya, maksudnya kayak kalau misalkan produksi film kan pasti budget yang terkuras gitu ya, terus tenaga juga, apalagi kalau misalkan lagi produksi film pasti capek banget juga gitu ya. Dan berarti itu salah satu pengalaman kurang mengenakan mungkin ya buat kamu ketika kamu mau produksi film gitu ya, itu hambatannya. Terus kira-kira ada aku pengen tanya, kamu udah bikin berapa karya untuk saat ini? Diruntut aja mungkin ya dari kelas 10. Boleh. Dari kelas 10 sebelum, karena waktu aku kelas 10 tuh Covid kan, angkatan Covid. Jadi kayak enggak belajarnya tuh dari rumah. Cuman aku sama teman-teman aku tuh kita tuh iseng-iseng gitu kan. Ayo kita bikin film yang pertama. Terus kita tuh iseng-iseng masukin film itu ke lomba, ke festival gitu. Nah, alhamdulillahnya untungnya kita juara 1. Terus syuting yang kedua juga sama, ikut lomba juga. Terus yang ketiga itu pertama kali aku jadi sutradara, itu judul film ya yang pertama itu judulnya Tatangkalan. Yang kedua judulnya masih Tatangkalan juga. Terus yang produksi ketiga aku jadi sutradara, itu judul filmnya Hari Senin Pagi. Terus buat kesininya ada tugas-tugas dari sekolah kayak bikin podcast, terus bikin news, habis itu bikin juga yang bantuin kakak kelas uji kom, sama yang terakhir kemarin itu bikin film yang bareng Kemendikbud, itu judulnya Sampurno Asri. Oke. Berarti banyak banget ya film yang udah kamu garap gitu ya sejauh ini, dan ternyata kamu cukup interest ke bidang direct gitu ya, karena kamu juga tadi aku dengar banyak banget ngedirect beberapa film gitu ya. Nah kira-kira menurut kamu yang membuat kamu tertarik sama direct gitu, ada hal tersendiri nggak? Maksudnya kayak wah direct tuh kayak gini gitu, boleh diceritain nggak sih kayak interestnya kamu ke direct tuh kenapa gitu? Sebenarnya aku tuh kayak suka ngedirect karena gimana ya, suka aja ngobrol terus ngarahin orang buat buat bikin film gitu. Terus suka juga kayak bikin apa ya, ngobrol, maksudnya kayak ngobrol terus jadi leader tuh suka akunya. Berarti emang ada jiwa kepemimpinannya ya teman-teman ya Dara ini. Oke, terus aku pengen tanya nih. Oh berarti produksian yang sekarang kamu kelas 12 kan ya? Berarti ada produksian terakhir dong ya kemarin ya? Itu genre film apa? Kalau waktu itu ini sih fiksi. Oh fiksi. Menceritakan tentang apa tuh kira-kira filmnya? Boleh jadi film itu tuh judulnya Sampurno Asri kan. Itu tuh nyeritain tentang seorang anak yang dia tuh punya keinginan tapi ditentang sama kakaknya gitu, sehingga kayak aduh gimana dong ditentang, tapi kakeknya jadi penolong gitu buat dia. Ya udah jadi gitu, tentang anak yang drama keluarga gitu deh. Oh drama keluarga berarti ya. Terus produksian film itu kira-kira memakan waktu berapa lama waktu itu, dari mulai pra sampai post pro mungkin? Kurang lebih 2 bulan dari praproduksi sampai pasca produksi. 2 bulan ya, oke. Oke Dara, kita istirahat dulu sebentar ya teman-teman, tetap di Putih Abunya Ars. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi, dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator,
dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT consultant, sistem analis, data scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars, dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. You are, yes, we are. Oke, balik lagi di Putih Abunya Ars bareng Dara. Nah, tadi kita lagi bahas tentang produksi film terakhir ya, yang kemarin Dara produksi sama temen-temennya. Namanya tuh tadi apa? Judulnya Sampurnuasri. Sampurnuasri, dan memakan sekitar 2 bulan ya waktu produksiannya. Nah, kalau misalkan di SMK sendiri gitu, ketika kamu nantinya sudah menghasilkan satu film, itu ada sidangnya nggak sih? Oh, tentunya ada. Gimana tuh? Boleh diceritain nggak? Karena aku kan dari SMA gitu ya, jadi mungkin kurang tahu SMK itu sebenarnya kayak gimana kalau misalkan ada proyekan akhir gitu. Jadi kalau sidangnya itu kita ditanya-tanya tentang filmnya itu, apa filmnya itu, maknanya apa gitu-gitu kan, sama penguji internal yaitu guru-guru, sama penguji eksternal dari luar gitu. Terus abis itu ditanya-tanya itu aja, terus ya tegang aja. Pasti deg-degan gitu ya, karena maksudnya ditanya tentang sampai ke akar-akarnya ya, pasti kayak dari mulai pra gitu ya sampai post pro itu pasti ditanya sama juri mungkin ya disebutnya, atau penguji sama pengujinya gitu. Terus yang kita tahu kan kalau misalkan teman-teman yang pilih ke SMK gitu ya, biasanya teman-teman siswa-siswa yang pilih ke SMK itu mereka yang emang mungkin pengen lanjut langsung ke dunia kerja. Kalau misalkan teman-teman yang ke SMK pastinya mereka emang bakalan ngelanjutin pendidikan mereka ke perguruan yang lebih tinggi. Kalau misalkan Dara sendiri gitu ya, ada keinginan melanjutkan ke perguruan tinggi atau mau langsung masuk ke dunia kerja gitu nantinya? Aku mau melanjutkan ke perguruan tinggi dulu sih. Oh, perguruan tinggi. Kira-kira ada universitas favorit gak? Yang pengen masuk sini nih gitu. Ada. Pasti ada dong. Maksudnya kayak universitas favorit yang mungkin udah kamu research sebelumnya gitu, kayak pengen kesini nih gitu. Ada sih. Kayaknya gak apa-apa, sebutin aja. Jujur. Iya, gak apa-apa. Aku udah research juga tentang Ars sih kemarin. Wah, kalau aja pengen masuk ke Ars nih teman-teman. Pasti kalau misalkan masuk ke Ars itu pasti masuknya juga ke perfilman gitu ya, ngambil ilmu komunikasi. Oke, Dara, ada harapan ke depannya nggak setelah nanti mungkin kamu lulus dari SMK ini, kamu nanti ke depannya mau seperti apa gitu, atau mau tetap berkarya juga gitu? Kedepannya aku masih pengen berkarya juga sambil melanjutkan pendidikan, terus sambil cari uang juga, ya, cari sampingan. Cuman penting ya, karena butuh uang. Oke, sebelum kita ke sesi terakhir teman-teman, aku punya sedikit oleh-oleh buat Dara dari kita gitu ya, buat
kenang-kenangan ini. Kasih. Oh, foto dulu. Oke, Dara terima kasih banyak ya sudah mau dan sudah hadir di acara podcast kita kali ini. Makasih banyak buat Dara dan makasih juga buat SMK 10 Bandung yang udah mengizinkan kita buat membuat podcast di sini. Tentunya, oke teman-teman, mungkin perbincangan kita segitu aja ya. Dara makasih banyak ya sekali lagi. Dara abis ini mau kemana nih? Mau lanjut PPM, praproduksi meeting. Oh, ada PPM. Oh, berarti mau syuting lagi gitu ya? Iya. Lagi ngegarap lagi suatu produksi berarti? Iya. Oh, oke. Makasih ya teman-teman yang udah stay tune terus dari awal sampai akhir. Tonton terus keseruan kita. Nantinya bakalan kita hadir di SMK mana lagi nih. Buat teman-teman, see you di episode Putih Abunya Ars selanjutnya. Bye-bye.